Baik Ustaz. Berarti dari penjelasan Ustaz kita mengetahui bahwa zuriyah Rasulullah yang tidak hidup di masa Rasulullah itu masih ada sampai sekarang, tidak terputus. Nah, jika memang seperti itu Ustaz, apa fadilah dan keutamaan nasab zuriyah Rasulullah yang bersambung kepada Rasulullah tersebut? Maksudnya begini, apakah bernasab kepada Rasulullah itu merupakan sebuah keutamaan atau fadilah yang harus ditonjolkan, Ustaz? Ya. Sebelum saya menjelaskan masalah ini, ada satu argumen lagi yang kita kenal dengan argumen asya'ul mufidu lil ilmi. Informasi yang tersebar di kalangan orang yang berakal yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Artinya jika tersebar informasi tersebar sangat luas dan tidak ada yang mengingkari, itu menjadi dalil terkait masalah pembahasan secara ilmiah. Misalnya ketika terjadi katakanlah tersebarnya COVID di mana-mana. Apa ada orang mengingkari COVID? Yang nggak normal. Karena sudah asya al-mufid lil ilm bahwa COVID tersebar di mana-mana. Itu satu argumen. Ketika tersebar informasi tentang kealiman, keberanian, ya, kedalaman ilmu Imam Khomeini di Irak, di Iran tersebar. Semua mengakui, ada yang menolak. Jadi nggak perlu meneliti. Ya sudah asya sudah menyebar gitu. Nah, juga tentang asya al-mufid lil ilmi, tersebarnya meluas tentang informasi bahwa ada zuriyatul Rasul. Siapa yang mengingkari? Menolak bagaimana? Ya menolaknya itu dengan tentu mengada-ngada, ya. Itu masalah argumen tentang asya al-mufid lil ilm terkait masalah keberadaan zuriyatul Rasul bersambung sampai hari kiamat. Di samping ada riwayat yang sangat banyak yang tidak dibatasi hadis-hadis itu oleh kalangan ahlus sunnah saja. Jadi banyak hadis-hadis itu ada di kitab-kitab Syiah yang tidak ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Masalah fadilah, masalah keutamaan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terkadang fadilah, kemuliaan itu kita berusaha memperolehnya. Itu secara kasbi namanya. Artinya fadilah itu kemuliaan, karomah dengan kita usahakan. Dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita memperoleh, kita dimuliakan karena kita berusaha memperolehnya dengan belajar misalnya, dengan berjuang, yang tinggal mulia menjadi terhormat. Itu kasbi, itu ikhtiari. Itu hukum sosial seperti itu. Artinya ketika ada di masyarakat misalnya ada orang dia rendah, katakanlah dia adalah tukang beca misalnya gitu, rendah, dianggap rendah, sosial rendah. Tapi tukang beca ini dia rajin belajar, sekolah terus sampai dia kuliah, sampai dia menjadi terhormat, ilmunya banyak, dermawan, ilmu yang luas, dia dihormati. Nah, kehormatannya itu dia peroleh secara kasbi, bukan dari ayahnya, dia berusaha. Itu fadilah, karamah, al-hurmah dengan ikhtiarnya. Ini satu cara memperoleh kehormatan. Yang kedua ada fadilah, kehormatan, kemuliaan bukan kasbi, tapi juga bukan ikhtiari, tapi sebagai fadl, keutamaan. Misalnya keluarga seseorang, anak seseorang, karena ayahnya terhormat, ibunya terhormat, anak ini menjadi terhormat. Dari anak kecil paling kecil sampai yang besar pun akan dihormati. Ketika katakanlah ada seorang ulama besar datang, dia membawa anaknya, kita kenal ulama ini, ya kita hormati. Kita belum kenal anaknya, kita hormati enggak? Kita hormati, kita belum kenal kok. Itu fitrah kita dan itu hukum sosial. Itu sunnatullah. Kita menghormati orang-orang yang berintisab atau yang dekat dengan orang yang terhormat. Itu pasti ya, hukum sosial. Ketika kita melihat ada deretan orang terhormat duduk di kursi. Ada Pak Jokowi, menteri semuanya, ya duduk. Ada di sela-sela itu ada orang yang kita nggak kenal. Dia pun duduk di situ. Kita nggak hormati dia. Kita bilang dia tuh orang yang orang rendahan. Bisa begitu? Ini hukum sosial seperti itu. Ini sunnatul, ini fitrah. Pasti kita menghormati kedudukan orang itu. Ini kehormatan bukan karena ikhtiar, tapi karena kecipratan begitu, karena orang tuanya. Nah, masalah zuriyatul Rasul ini bukan kemuliaan, bukan kehormatan, bukan fadilah ikhtiari atau kasbi. Kita tanya apakah habab yang ada ini mereka menjadi habaib karena ikhtiar mereka, mohon mereka, usaha mereka?
Ya enggak, sudah lahir begitu. Tapi itu kehormatan. Kenapa? Kecipratan, kehormatan Rasulullah. Karena mereka berintisab, bersambung kepada Rasulullah yang terhormat, maka mereka pun mendapat kecipratan, kehormatan, tapi bukan ikhtiari, bukan kasbi, bukan dengan jalan usaha. Karena Rasulullah, kan Rasul terhormat, saking terhormatnya begitu tinggi, mereka kecipratan yang juga hukum sosial dan fitrah harus dihormati juga. Dan syariat itu, syariat kita, syariat Islam, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan hukum sosial, enggak bertentangan syariat kita. Artinya, ketika Rasulullah manusia terhormat, sangat agung, dan kita wajib menghormati karena beliau membawa risalah. Dan Rasulullah sangat agung karena risalah. Kalau tidak, kan beliau juga mengatakan, ya, bahwa beliau tidak lain selain seorang Rasul yang mendapat wahyu. Ya, Qul innama ana basyarukum mislukum, aku ini seperti kalian. Tapi innama ana basyarukum yuha ilayya, mendapat wahyu. Ini membuat keistimewaan. Jadi istimewa Rasulullah membawa risalah, membawa nubuah, menjadi terhormat. Dan dia terhormat, yang di bawahnya kecipratan juga menjadi orang yang terhormat karena kecipratan. Ini hukum sosial. Ini hukum fitrah, ya. Ini hukum sunnatullah. Semua mengakui seperti itu. Dan syariat pun menganjurkan kita agar menghormati mereka. Bahkan lebih dari itu, kita pun dianjurkan menghormati jangankan manusia. Hewan saja wajib kita hormati secara akhlak dan global. Nanti fikih merincinya. Ya kalau ada ular bisa jangan kita hormatin. Fikih mengatakan bunuh. Ini fikih. Karena akhlak sifatnya global, fikih merincinya. Perlu disatukan antara bahasan akhlak dengan fikih sehingga tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Tidak salah dalam mengartikan mencintai, menghormati, mengagungkan. Termasuk tidak salah dalam menafsirkan menghormati dan memuliakan zuriat Rasul. Ketika akhlak dan fikih dibahas secara detail. Tentu bukan tempatnya di sini kita bahas masalah itu. Jadi jelasnya bahwa ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zuriat Rasul. Bahkan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kita dianjurkan mendapat fadilah ketika menolong zuriat Rasul. Ada hadisnya, kalau saya baca sangat panjang sekali. Ya. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah, itu ada di hadis di kitab Ahlul Bait. Nanti di hari kiamat Rasulullah berdiri di padang mahsyar. Semua disuruh diam karena Nabi akan bicara. Kata Rasulullah, siapakah yang pernah punya jasa kepadaku? Aku akan balas jasanya sekarang. Semua terdiam. Kata mereka, ya Rasulullah, kita nggak punya jasa apa-apa. Yang punya adalah engkau ya Rasulullah. Sangat besar jasa engkau kepada kami. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Kata Rasulullah, bukan yang itu. Barang siapa yang pernah menolong keturunanku, anak cucuku, yang memberi minum, memberi makan, atau beri perlindungan, ya, aku akan balas sekarang jasanya itu. Gitu. Kemudian mereka berdiri. Banyak yang berdiri dan mengangkat tangan begitu ceritanya. Dan mereka mengaku telah pernah menolong zuriat Rasul ketika masih hidup di dunia. Ya. Yang menolong mungkin sebagai dokter menyembuhkan penyakitnya atau membantu kesulitannya atau mungkin apa saja membantu. Dengan niat membantu, maka mendapat kemuliaan di pada masa sampai Nabi memberikan syafaat pada orang-orang yang pernah membantu zuriat Rasul tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Itu ada hadis seperti itu. Jadi jangankan kepada zuriat Rasul, pada manusia, pada kaum kufar saja kita wajib menghormati. Ya. Tapi ada batasan-batasan tertentu fikih yang mengatur. Pada hewan kita wajib menghormati. Ya. Ada aturannya. Ayam bagaimana cara memotongnya, cara masaknya, sapi bagaimana dan yang lain. Ada cara-cara itu semua kembali pada penghormatan, pada kecintaan yang maknanya sangat luas. Jadi singkatnya bahwa ya zuriat Rasul itu ada dan kita dianjurkan oleh Nabi untuk menghormatinya. Dan kita juga harus memahami hal seperti ini tapi dengan makna yang luas, makna penghormatan, makna kecintaan. Kita cinta pada hewan, bukan kita cinta pada ular berbisa juga, ya salah. Kita cinta pada hewan, kita kandangin sehari mau kita bawa pulang, ya salah. Ada makna-makna yang khusus yang sangat luas. Cinta pada zuriat Rasul bagaimana? Ya cinta, menghormati. Artinya masing-masing dengan kapasitasnya sendiri-sendiri. Yang dokter bisa menolongnya,
yang ulama menasihatinya kepada yang mungkin salah atau keliru, atau membimbingnya, yang guru yang mengajarinya, masing-masing dengan proporsinya berbeda-beda. Itu makna menghormati, mencintai yang sangat luas. Yaitu itu masih global yang saya sampaikan. Insyaallah. Oke, baik, Ustaz, terima kasih. Mengenai pertanyaan selanjutnya, lalu apakah ada Ustaz, apakah ada status hubungan kesaidan atau kehabiban dengan syariat Islam? Jika memang ada hubungan di antara keduanya, sejauh mana hubungan tersebut, Ustaz? Iya. Mengenai kesaidan kehabiban dalam syariat, utamanya dalam fikih Syiah, syariat Syiah imamnya sangat jelas. Ya. Kalau di fikih ahli sunnah terkait masalah zakat saja, dia zakat itu sedekah wajib zakat tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim, keturunan Nabi juga. Jelas itu ada di fikihnya. Dan rasanya nggak mungkin ada fikih yang mengatur kemudian zuriatnya nggak ada. Sangat jelas sekali. Itu di fikih ahli sunnah. Di fikih Syiah pun begitu, bahwa zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat yang lain, zakat hewan kayak sapi, onta, kambing, zakat perhiasan emas, perak, zakat tumbuhan seperti gandum, kismis, anggur, itu zakat haram diberikan kepada dzurriyyatur rasul. Mereka haram menerima zakat. Itu terkait masalah syariat, ya. Nah, di kita ada khumus, walaupun khumus sebenarnya juga untuk semua kaum muslimin, bukan hanya Syiah saja. Saya pernah mengatakan seandainya teori pembagian harta lewat khumus ini itu teori yang dikembangkan dan dicetuskan oleh barat, oleh non-muslim, pasti semuanya akan melaksanakannya. Cuma karena sistem khumus ini dari Syiah, banyak yang menolak. Tapi yang menolak tentu rugi. Karena sistem pengaturan ekonomi lewat khumus luar biasa manfaat yang mensejahterakan masyarakat. Nah, khumus itu ada di situ saham sadat namanya. Jadi kalau seorang bayar khumus, misalnya kalau seseorang dia punya tabungan, katakanlah punya tabungan selama masa 12 bulan, menabung dari mulai Januari sampai Desember, 12 bulan nabung, dapat 10 juta tabungannya misalnya, dibuka ada 10 juta, setelah masa setahun itu ada khumus tabungannya. Khumusnya berapa kali 10 juta? 20%, berapa? 2 juta. Nah, dari tabungan 10 juta, khumusnya hanya 2 juta. Nah, 2 juta dibagi 2, 1 juta buat hakul imam, 1 juta buat hakus sadah, ini dzurriyyatur rasul, tapi yang memenuhi syarat tentunya. Enggak sembarangan dzurriyyatur rasul. Begitu. Ada syarat tertentu, itu di fikih. Jadi dengan demikian bahwa masalah dzurriyyatur rasul, masalah kehabiban, masalah kesadatan, masalah kesyarifahan ada hubungan dengan masalah syariat, ya. Belum dalam masa-masa yang lain sangat ada hubungannya yang sangat luas. Ya, ada yang sesuai dengan syariat yang betul-betul diamalkan, ada yang juga pendapat para fuqaha atau ulama, ya, itu ada dibahas terkait masalah perinciannya. Masalah pernikahan antara syarifah dengan non-syarif itu dibahas, ya. Yang dalam Syiah sama saja, tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kufu itu, ya, kufu antara syarifah dengan non-syarif bukan kufu, sehingga terjadi perbedaan pendapat di sini. Itu ada bahasan yang lebih panjang lagi tentunya. Yang ada hubungan antara kesaidan, kehabiban, kesyarifan dengan masalah syariat. Jelas ya, insyaallah.